Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Hafiz Budi Firmansyah dan Pak Mugi Prasetyawan sebagai dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Ryan Fati Gunawan, NIM 122140134, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan draft TA yang saya berjudul Analisis Kinerja Machine Learning Model CNN dan Autoencoders untuk mendeteksi noise pada program Parametric Equalizer. Outline dari presentasi ini adalah bab 1 tentang duluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Ini adalah latar belakang. Latar belakang penelitian ini yang pertama yaitu meningkatkan kualitas mixing audio dengan mendeteksi noise pada parametric equalizer. Model machine learning pada implementasi musik producing memiliki keunggulan dan kekurangannya yang dapat dan penting untuk dianalisis. Lalu, penggunaan parametric equalizer untuk mendeteksi noise sulit bukan karena hanya multidimensi, tapi juga butuh telinga terlatih dan hardware berkualitas tinggi untuk mendeteksi dan menguranginya. Selanjutnya adalah permasalahan masalah. Pertama adalah bagaimana hasil implementasi CNN dan autoencoders untuk mendeteksi noise pada program parametric equalizer. Lalu bagaimana perbandingan antara CNN dan autoencoders untuk mendeteksi noise. Lalu tujuannya adalah mengetahui hasil implementasi CNN dan autoencoders untuk mendeteksi noise pada program parametric equalizer dan juga bagaimana mengetahui bagaimana perbandingan CNN dan autoencoders untuk mendeteksi noise pada program parametric equalizer. Lalu bab 2, tinjauan pustaka. Parametric equalizer merupakan alat yang digunakan dalam pemrosesan audio dan produksi musik. Filter ini bekerja dengan menyesuaikan sinyal audio pada rentang frekuensi tertentu, memungkinkan pengguna untuk mengatur keseimbangan dengan nada suara. Lalu CNN adalah model deep learning yang digunakan untuk mengekstraksi fitur dari data yang memiliki dimensi spasial. CNN baik digunakan untuk pemrosesan gambar, deteksi objek, dan pengenalan pola karena kemampuannya untuk menemukan fitur penting dalam data yang kompleks. Itu adalah autoencoders dan jaringan sadap yang digunakan untuk tugas pembelajaran tanpa pengawasan. Autoencoders berfungsi dengan mengompresi data input ke dalam bentuk representasi laten berdimensi rendah dan kemudian mencoba merekonstruksi kembali data hasil dari representasi tersebut. Terus selanjutnya adalah bab 3 metodologi penelitian. Di sini penelitiannya dimulai lalu mencari studi literatur, lalu melakukan data gathering untuk mencari clean signal dan noise signal, di mana itu akan labeling data 0 untuk clean signal dan labeling data 1 untuk noise signal. Terus setelah data gathering, melakukan data spektral atau peak processing, di mana kita akan mengekstrak fitur tema spektrogram, mean variance, kurtosis, skewness, PSD, dan MFCCs. Terus selanjutnya adalah perancangan model CNN dan model autoencoders, di mana hak dari hasil data yang telah diekstrak tersebut juga digunakan untuk merancang model tersebut. Dan untuk labeling data 0 dan data 1 itu akan digunakan pada model CNN. Setelah model tersebut dirancang, akan ada evaluasi model, analisis data perbandingan, kesimpulan saran, dan penelitian selesai. Selanjutnya adalah data gathering. Dataset yang dikumpulkan untuk penelitian ini menggunakan dataset publik yang dapat dari internet. Dataset mendapat 3 repository, yaitu Google Sound UK, repository ESC50, dan Free Sound Dataset. Di sini ditemukan noise signal 147 buah, clean signal 1600, dan data yang belum dikategorikan adalah 2000. Itu adalah data pre-processing. Sinyal audio terlebih dahulu diubah ke domain spektral agar mudah dianalisis. Pertama adalah domain signals, lalu main spektrogram, lalu ekstrak fitur tambahan seperti mean variance, kurtosis, skewness, PSD, dan MFCCs. Selanjutnya adalah metode yang diajukan. Metode yang diusulkan adalah kombinasi dari CNN dan autoencoders untuk mendeteksi noise dari sinyal audio dan tujuan membandingkan kinerja. Pada konteks ini ada program parametric equalizer. Terus selanjutnya pengujian metode. Yang pertama adalah preprocessing data, mengubah sinyal audio dari domain waktu ke domain frekuensi, yaitu spektrogram dan spektrogram. Lalu ekstraksi fitur statistik, PSD dan MFCCs, lalu normalisasi data untuk memastikan distribusi yang seragam. Terus selanjutnya kemudian metode nomor 2, yaitu rancang model CNN. Pertama, rancang CNN yang cocok untuk spektral input, melakukan representasi spektral sinyal audio. Kedua ada arsitektur atau convolutional layer, pooling layers, fully connected layers. Lalu satu probabilitas deteksi noise 0 untuk clean noise dan 1 untuk 0 untuk clean signal dan 1 untuk noise signal.
Lalu nanti CNN menggunakan dataset variabel terlabel 0 dan 1, mana ke signal dari 0 dan non signal dari 1. Nah, itu adalah rancang model autoencoders. Pertama adalah bahwa autoencoders dan encoder sederhana. Pertama adalah encoder, itu menghasilkan dimensi representasi spektral. Lalu ada decoder memproduksi sinyal itu. Lalu nanti autoencoder menggunakan data dari signal. Lalu itu reconstruction error untuk deteksi noise, dimana semakin error tinggi kemungkinan besar sinyal mengandung noise. Lalu ada metrik evaluasi. Di sini CNN memiliki 4 metrik evaluasi. Yang pertama adalah akurasi, yaitu presentasi prediksi benar dari data prediksi. Lalu ada precision, kemampuan model mendeteksi noise yang benar dari semua prediksi noise. Lalu ada recall, kemampuan model mendeteksi semua noise yang benar-benar ada. Lalu ada F1 score, itu rata-rata harmonis antara precision dan recall. Lalu confusion matrix, matrix yang menunjukkan distribusi prediksi model. Ini selanjutnya adalah metrik evaluasi dari autoencoders. Itu adalah mean squared errors yang MSI. Itu mengukur rata-rata kesalahan rekonstruksi antara sinyal input dan output. Mana yang rendah rekonstruksi bagi sinyal PC yang masih tinggi noise deteksi. Selanjutnya adalah threshold based detection. Itu menetapkan ambang batas threshold untuk menentukan apakah sinyal mengandung noise. Dan jika MSI melebihi threshold noise deteksi, jika MSI kurang dari 9 threshold sinyal PC. Selanjutnya adalah receiver operating characteristic curve atau ROC, antara true positive rate dan false positive rate dengan berbagai threshold untuk mengevaluasi performa deteksi. Selanjutnya adalah area under curve atau AUC, di mana AUC mendekati 1, model sangat buruk. AUC mendekati 0,5, model tidak lebih baik dari tebakan acak. Lalu selanjutnya adalah validasi. Yang pertama adalah cross validation, menggunakan teknik k-fold cross validation untuk membagi data menjadi beberapa subset dan menguji konsistensi model. Lalu research, tadi kombinasi hal parameter terbaik, learning rate, jumlah daya dan ukuran kernel pada validation share. Lalu learning curve, plot error terhadap ukuran dataset untuk memastikan model belajar dengan baik. Lalu selanjutnya adalah tools atau alat yang digunakan untuk audio data collection dan preprocessing menggunakan Audacity, Librosa, dan Pandas. Untuk model development menggunakan TensorFlow dan Google Colab. Untuk visualisasi menggunakan Seaborn dan TensorFlow. Sekian presentasi dari draft saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.